Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pesan Kabar. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi salah satu kisah terpenting dalam sejarah umat manusia, yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. Cerita ini penuh dengan pelajaran berharga yang dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Bumi yang kita pijat saat ini, usianya sudah miliaran tahun sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Mengenai penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga yang kemudian dipaksa ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang. Penciptaan Nabi Adam adalah kisah penciptaan manusia yang pertama. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah menjelaskan adanya kelompok manusia yang ingkar atau kafir kepadanya, maka pada ayat ini, Allah menjelaskan asal-muasal manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada masa Nabi Adam. Dan ingatlah, wahai Rasul, satu kisah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah," yakni manusia yang akan menjadi pemimpin dan penguasa di bumi. Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi sampai hari kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanat atau tugas-tugas keagamaan. Para malaikat dengan serentak mengajukan pertanyaan kepada Allah untuk mengetahui lebih jauh tentang maksud Allah. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang memiliki kehendak atau ikhtiar dalam melakukan satu pekerjaan sehingga berpotensi merusak dan menumpahkan darah di sana dengan saling membunuh, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Malaikat menganggap bahwa diri merekalah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patut selalu bertasbih, memuji Allah, dan menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Allah berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Allah Maha Tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif bagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak." Ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, diantaranya adalah Al-Arsy, surga, Nabi Adam, dan Al-Kalam. Satu selebihnya adalah hanya dengan firman kun fayakun jadilah. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan malaikat yang Allah ciptakan dari nur cahaya dan iblis dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Maka keturunan Adam pun masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, atau campuran antara warna-warni itu. Di antara mereka ada yang buruk dan ada yang baik. Di antara mereka juga ada yang lembut, ada yang keras dan ada yang campuran antara keduanya." Hadis tersebut turut diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Adapun At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut termasuk kategori hadis hasan sahih. Nabi Adam ciptaan dari tanah. Pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah malaikat Jibril supaya turun ke bumi mengambil tanah untuk mencipta Adam. Setelah dia sampai di bumi, bumi enggan tanahnya diambil untuk dijadikan Adam hinggakan bumi bersumpah, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak rela sebagian tanahnya akan dijadikan Adam karena khawatir Adam akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gagal mengambil tanah setelah mendengar sumpah bumi.
Kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail turun ke bumi dengan tujuan yang sama. Dia juga turut mendengar sumpah bumi seperti yang berlaku kepada malaikat Jibril. Lalu dia naik menghadap Allah dengan tangan kosong. Lalu tiba giliran malaikat Israfil. Dia juga mengalami nasib yang sama, kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan yang hampa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel menjalankan misi yang serupa. Dia telah mendengar sumpah bumi dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kegagalannya. Maka Allah memerintahkan malaikat Israel untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak walaupun bumi bersumpah, karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Israel, meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan bagaimanapun jangan engkau mengalah. Katakan bahwa apa yang engkau buat atas perintah dan namaku." Kemudian malaikat Israel turun sekali lagi ke bumi dan berseru kepada bumi, "Wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar perkataan malaikat Israel, bumi tidak dapat berkata apa-apa lalu membiarkan malaikat Israel mengambil tanahnya. Menurut Ibnu Abbas, tanah-tanah itu berasal dari beberapa tempat seperti berikut. Kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Muqaddis, karena disitulah beradanya otak manusia dan akalnya. Telinganya dari tanah Bukit Tursina, ia alat mendengar dan tempat menerima nasihat. Dahinya dari tanah Irak, karena di situ tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukanya dari tanah Aden, Yaman, karena di situ tempat berhias dan tempat kecantikan. Matanya dari tanah Telaga Al-Kautsar, tempat untuk menarik perhatian. Giginya dari tanah Al-Kautsar, tempat memanis-manis. Tangan kanannya dari tanah Ka'bah Mekah, untuk mencari nafkah dan kerjasama sesama manusia. Tangan kirinya dari tanah Paris, Perancis, tempat beristinja. Perutnya dari tanah Khurasan, Iran, tempat lapar dan haus. Kemaluannya dari tanah Babylon, Irak, disitulah tempat seks dan tipu daya syaitan untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Dua kakinya dari tanah India, tempat berdiri dan berjalan. Hatinya dari tanah surga Firdaus, karena di situ sebagai tempat iman, keyakinan, ilmu, kemahuan sebagainya tersebut. Lidahnya dari tanah Taif, Arab, tempat mengucap syahadat, bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengambil tanah dari bumi, lalu malaikat Israel menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Israel, engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah, dan kelak engkau pula yang aku tugaskan untuk mencabut nyawa manusia." Lalu malaikat Israel berkata, "Wahai Tuanku, hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab melalui firman-Nya, "Tidak, mereka manusia tidak akan memusuhi engkau, aku yang mengaturnya. Lalu aku jadikan ada sebab untuk mendatangkan kematian mereka, seperti terbunuh, terbakar dan sebagainya." Tubuh Adam mempunyai 9 rongga atau liang, 7 liang di kepala dan 2 di bawah badan, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, 1 dubur dan 1 uretra. 5 panca indera dilengkapi dengan anggota tertentu seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk pengesanan bau, lidah untuk perasa seperti asam, asin, manis dan pahit, dan kulit untuk sentuhan bagi panas, dingin, tekanan, viskositas, dan sakit. Ketika Allah menjadikan tubuh Adam, tanah dicampurkan dengan air tawar, asin, dan anyir beserta api dan angin. Kemudian Allah resapkan nur ke dalam tubuh Adam dengan berbagai sifat. Lalu tubuh Adam digenggam dengan genggaman Jabarut dan diletakkan di dalam alam malakut. Tanah itu dicampurkan lagi dengan istilah wewangian dan ramuan dari nur sifat Allah dan dirasmi dengan Bahrul Uluhiyah. Kemudian, tubuh tersebut dibenamkan dalam kudral isah, yaitu sifat jalan dan jamal, lalu disempurnakan tubuh tersebut. Waktu kejadian, manusia belum disebut. Berapa lama masanya? Melalui cara apa? Seperti dalam Al-Quran surat Al-Insaan manusia.
Hal ata ala al-insani hinun mina al-dari lam yakun syai'an mazkuran. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Quran Surat Al-Insan 76 ayat 1. Menurut keterangan ulama, tubuh Adam diselubungi dalam tempo 120 tahun, 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ, Allah ubah tubuh Adam dengan rupa kemuliaan, dan tertutuplah dari rupa hakikatnya. Karena proses kejadian itu, melalui peringkat yang kotor, tidak heran malaikat dan iblis memandang rendah akan kejadian manusia yang diciptakan dari tanah. Roh diperintah Allah untuk memasuki jasad Adam. Tetapi seperti makhluk lain, roh itu enggar, malas, dan segan, karena jasad yang seperti batu, dikatakan roh berputar mengelilingi jasad Adam sambil disaksikan malaikat. Kemudian, Allah memerintahkan malaikat Israel untuk memaksa roh memasuki ke dalam tubuh Adam tersebut. Ia memasukkannya ke dalam tubuh, dan roh secara perlahan-lahan masuk hingga ke kepalanya, yang mengambil masa 200 tahun. Setelah meresapi ke kepala Adam, maka berfungsilah otak, dan tersusunlah urat saraf dengan sempurna. Lalu terbukalah mata, dan melihat tubuhnya yang masih keras, dan juga melihat malaikat di sekelilingnya. Telinga mulai berfungsi dan didengarnya kalimah tasbih para malaikat. Apabila roh tiba ke hidung, lalu ia bersin, dan mulutnya juga terbuka. Allah mengajarkan kalimah Alhamdulillah, yang merupakan kalimah pertama yang diucapkan Adam, dan Allah sendiri yang membalasnya. Kemudian, roh tiba ke dadanya. Lalu Adam berkeinginan untuk bangun padahal tubuhnya yang bawah masih keras membatu. Ketika itu ditunjukkan sifat manusia yang terburu-buru. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra 17 ayat 11. Ketika roh sampai di perut, maka organ dalam dan perut tersusun sempurna, dan saat itu Adam mula merasakan lapar. Akhirnya, roh meresap ke seluruh tubuh Adam, tangan dan kaki, dan berfungsilah dengan sempurna segala darah, daging, tulang, urat saraf, dan kulit. Urat-urat berkulit dengan sempurna. Yang mana kulit itu kian lama kian cantik dan halus. Menurut riwayat, kulit Adam sangat baik ketika itu jika berbanding kulit manusia pada masa kini. Karena Adam telah diturunkan ke dunia, terjadilah perubahan pada warna kulitnya. Sebagai peringatan, yang masih tertinggal warnanya hanyalah pada kuku manusia. Oleh itu, meskipun orang kulitnya hitam, tetapi warna kukunya adalah sama, ialah putih kemerah-merahan. Dengan itu, sempurnalah sudah kejadian manusia pertama, dan Adam digelar sebagai Abul Bashar, yaitu bapak manusia. Walau bagaimanapun, hanya Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Abul Ruh atau Abul Arwah, yaitu bapak segala roh. Diungkap oleh Rasulullah dalam hadisnya. Hadis berikut dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam berdasarkan bentuknya. Tingginya 60 hastam, kemudian Allah berfirman, "Pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu, dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepadamu, itulah kehormatanmu dan keturunanmu." Lalu, Adam mengucapkan, "Assalamualaikum," maka para malaikat mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullah." Para malaikat menambahkan warahmatullahi. Maka, setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam hal perawakan postur dan gambaran. Dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Berdasarkan keterangan hadis di sebelumnya, tinggi Nabi Adam alaihi salam diketahui sebesar 60 hasta. Hasta sendiri merupakan satuan ukuran yang biasa digunakan oleh orang Arab. 60 hasta bila dikonversi ke dalam ukuran meter kurang lebih mencapai yang dibulatkan menjadi 30 meter. Satu hal yang pasti, tinggi manusia mengalami penyusutan hingga saat ini. Tentunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alasan terbaik terkait penyusutan tubuh manusia, karena rencananya selalu yang paling hebat. Wajahnya Nabi Adam alaihi salam cukup cantik rupawan. Semua malaikat berasa kagum melihat Adam yang begitu menawan. Kemudian Adam diarak oleh malaikat-malaikat selama 100 tahun, lalu diperkenalkan kepada seluruh penghuni jagat raya, dari langit pertama hingga ke langit ketujuh. Sebelum dibawa kembali ke surga tempat awalnya Adam diciptakan. Sesungguhnya tinggi badan para penghuni surga ketika mereka memasuki surga adalah 60 hasta.
seperti pohon kurma yang tinggi. Mereka makan buah-buah pohon di surga sambil berdiri. Hadis riwayat Abu Naim. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan semua makhluk yang ada di surga, termasuk para malaikat, untuk bersujud kepada Nabi Adam. Perintah ini dimaksudkan untuk menunjukkan keistimewaan Nabi Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan sebagai pemimpin di muka bumi. Namun, ada satu makhluk yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis. Iblis merasa bahwa dia lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan iblis ini membuatnya durhaka kepada Allah dan dia pun diusir dari surga. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah liat? Quran Surat Al-Baqarah 30. Berkata iblis, aku lebih baik daripada dia, dan kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah liat. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga ini, dan sekali-kali tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di sini, keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang terhina. Iblis berkata, beri aku tempo sampai hari kiamat, sampai mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tempo sampai waktu yang ditentukan. Iblis berkata, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hambamu yang mukhlis di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus kepadaku, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang sesat, yang mengikutimu. Iblis memang diciptakan dari api, itu sebabnya ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Surat Al-Baqarah ayat 34 menjelaskan hal ini, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka, dan hukumannya adalah keluar dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertobat dengan hukuman yang diberikan, ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemani dirinya di neraka. Kisah ini merupakan pelajaran penting bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dan untuk selalu rendah hati. Kita juga harus berhati-hati terhadap kesombongan, karena kesombongan dapat membuat kita durhaka kepada Allah. Nabi Adam dianugerahi usia yang panjang oleh Allah. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Adam diberi usia hingga 1000 tahun. Namun, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah diceritakan kalau Nabi Adam pernah memberikan umurnya sejumlah 40 tahun untuk Nabi Daud. Pada saat itu, Nabi Adam kagum dengan cahaya yang berkilau di antara matanya. Kemudian ia bertanya pada Allah tentang manusia itu. Allah menjawab bahwa manusia itu salah satu keturunan Adam, umat akhir zaman. Adam bertanya mengenai umur Daud, dan Allah menjawab bahwa dia memberikan 60 tahun padanya. Nabi Adam lalu meminta Allah untuk menambahkan 40 tahun umur Daud yang dikurangi dari umurnya. Dikisahkan, Allah menciptakan Adam untuk mengurusi dunia, dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah tempat yang nyaman dan indah, yaitu surga. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Nabi Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Nabi Adam merasa kesepian. Kodratnya sebagai manusia yang butuh ada manusia lain muncul. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Surga yang dibuatkan untuk Adam tersebut begitu indah, yang dihiasi aneka buah-buahan segar, sungai yang jernih, dan kebun-kebun maupun taman-taman yang menawan. Namun, tetap saja Adam merasa kesepian, tidak memiliki teman atau pasangan. Saat itu, Adam melihat binatang yang hidup di surga berpasangan. Hal ini membuat Adam semakin sedih sampai akhirnya
tertidur di bawah pohon yang rindang. Pada saat Nabi Adam tidur inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang berasal dari tulang rusuk milik Nabi Adam sendiri berjenis kelamin wanita yang kemudian diberi nama Hawa. Saat Adam terbangun, betapa terkejutnya melihat seorang wanita yang cantik dan anggun. Kehadiran wanita ini membuat bertanya kepadanya, "Siapakah engkau dan mengapa ada di sini?" Kemudian perempuan tersebut menjawab bahwa aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu. Mendengar jawaban wanita itu membuatnya bahagia, karena doanya memiliki tema dan tidak kesepian lagi. Nabi sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, terkecuali pohon huldi. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Pohon huldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa. Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa, sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa. Sesudah pertemuannya dengan Hawa, mereka kemudian bersenang-senang di surga. Mereka bisa makan makanan dan buah-buahan sepuas hati, tetapi tidak boleh makan buah huldi. Di tengah asyiknya melihat buah huldi, iblis datang menggoda Adam dan Hawa agar memetik buah tersebut. Namun, godaan terus-menerus datang membuat Hawa tergoda juga untuk memetik buah huldi yang ketika itu sedang haus dan lapar. Setan kemudian berbisik pada Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon huldi. Kisah ini tertulis di Al-Quran Surat Taha ayat 120. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Demikian iblis membujuk mereka. Huldi sendiri merupakan nama pemberian iblis. Iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka, bahwa Allah disebutkan oleh iblis tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang. Nabi Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia, akhirnya tergoda. Rayuan iblis berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat pada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah huldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan Hawa menyadari kalau tubuh mereka jadi telanjang. Selain itu, Nabi Adam juga merasakan sakit perut yang hebat. Nabi Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat, dan ia kebingungan, surga adalah tempat suci, apa sepantasnya mengotorinya? Demikian yang ada dalam pikiran Nabi Adam. Allah kemudian menyindirnya atas keinginan tersebut, sekaligus juga menyindir tentang ketidaktaatannya. Surat Al-A'raf ayat 22-23 menceritakan kejadian ini. Dalam surat ini, Allah mengingatkan akan larangannya pada Nabi Adam, juga mengingatkan Nabi Adam akan peringatannya tentang kebusukan setan. Nabi Adam kemudian memohon ampun dan bertaubat pada Allah. Diceritakan Hawa digoda iblis dalam wujudnya yang berupa ular, namun tidak dijelaskan siapa dahulu yang memakan buah terlarang itu. Ada yang meyakini huldi adalah pohon apel yang diambil dari bumi. Karena itu huldi disebut memiliki sifat bumi atau tanah, yaitu sifat dasar tanah. Tanah disebut sebagai tempat yang pantas untuk membuang kotoran. Buah huldi bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Allah melarang Nabi Adam memakan buahnya, karena bisa membuat dirinya jadi kotor-kotor, dalam artian nafsunya ternoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Bisa dikatakan pohon huldi diciptakan sebagai cobaan bagi Nabi Adam dan Hawa, ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Namun terlepas dari itu semua, Allah memang menakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi pemimpin di tempat itu. Manusia diciptakan bukan dengan maksud untuk pemimpin di surga. Meskipun Nabi Adam dan Hawa telah bertaubat, Allah tetap memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga kemudian diturunkan ke bumi. Tidak hanya Nabi Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari surga, melainkan juga iblis juga diturunkan di bumi bersama Nabi Adam dan Hawa. Turunlah kalian dari surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu. Quran Surat Al-A'raf 24-25.
Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sripada di daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arak. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun, Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Lalu setelah 40 hari mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahman. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Nabi Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anak, sedangkan ular yang menggoda mereka dihukum berjalan dengan perut selamanya di bumi. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia, kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi, dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anaknya. Nabi Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberi mereka anak sepasang-sepasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah membuktikan sesuatu, bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan pada Allah selain dari keburukan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita umat manusia di seluruh muka bumi. Semoga kisah Nabi Adam menginspirasi kita untuk taat kepada Sang Pencipta dan mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Sampai di sini kisah Nabi Adam alaihi salam. Dukung channel ini dengan subscribe. Berbagi ilmu adalah pahala jariah yang terus mengalir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.